Oke, Ibu, izin Hanum selaku dosen pengampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita. Namira, sinyalnya sepertinya kurang bagus, terputus-putus ya. Barangkali bisa coba di off cam agar suaranya tidak terputus-putus, Namira ya. Oke. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Namira Khoshi dari teknologi dari kelas B perwakilan kelompok 4B. Pagi kali ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Oke, buat teman-teman semua, gimana nih? Pagi-pagi ini pasti pada semangat dong ya? Oke. Semoga hari ini akan ada 2 kelompok yang akan membawakan materi lanjutan berupa materi kawasan pemanfaatan. Jadi kalau semisal kemarin nih kita udah belajar tentang kawasan desain, kawasan pengembangan. Nah, dari 2 kelompok keren ini akan membawakan materi lanjutan, yaitu materi tentang kawasan pemanfaatan. Ada kelompok apa aja sih? Yang pertama itu ada kelompok 3 dari kelas A dan ada kelompok 3 dari kelas B. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke kelompok pertama yang akan presentasi itu ada dari kelompok 3 dari kelas B. Kepada kelompok 3 dari kelas B, boleh persiapkan PPT-nya. Oke, udah ada nih PPT-nya dari kelompok 3B. Nah, ini buat teman-teman, kelompok 3B kali ini yang akan menyampaikan materi tentang kawasan pemanfaatan. Boleh dong di next slide biar kita tahu siapa-siapa aja anggotanya. Oke,
Yang pertama dari kelompok 3B ada Tiffany Anastasia Irawan, ada Muhammad Dito Yulianto, ada Fuji Rahmawati, ada Sylvia Malia, ada Putri Agustina, dan yang terakhir ada Atlas Simarkayan. Nah, keren-keren banget nih dari kelompok 3B. Pastinya materinya juga nggak kalah keren. Buat kelompok 3B, udah siap presentasi? Udah. Siap. Oke, udah siap semuanya. Materi pertama dari kelompok 3B akan dibawakan oleh Dito kepada Dito dan kelompok 3B dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Yulianto, saya dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang kawasan pemanfaatan teknologi adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang berarti keterampilan maupun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan. Lalu secara terminologis, kata teknologi menurut Spektor yang dikutip oleh Yaumi dalam bukunya adalah metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dengan mudah. Lalu menurut Sittler yang dikutip oleh Yaumi, teknologi ialah ilmu pengetahuan terapan yang dirancang secara sistematis dan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan barang dan jasa, keterampilan produksi, informasi, dan organisasi. Lalu menurut Siemens dan Tittenberger, teknologi ialah hal-hal yang berkaitan dengan gambaran alat bantu dan alat untuk mewujudkan pikiran. Silakan pada moderator. Oke, terima kasih Dito atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Agustina. Kepada Putri Agustina dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kawasan teknologi pembelajaran. Menurut Warsita, terdapat 5 bidang pengajaran dalam teknologi pendidikan yang merujuk pada definisi AICT 1994, yaitu yang pertama adalah kawasan perencanaan atau desain, yang kedua kawasan pengembangan, dan yang ketiga kawasan pemanfaatan, dan yang keempat kawasan pelaksanaan kebijakan atau pengelolaan, dan yang terakhir adalah kawasan penilaian atau apresiasi. Next. Nah, pada kali ini kelompok 3 akan memaparkan tentang kawasan yang nomor 3, yaitu kawasan pemanfaatan. Pengertian dari kawasan pemanfaatan tersebut adalah tindakan menggunakan metode dan mode instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Next. Kawasan pemanfaatan juga ada bagian-bagiannya loh guys. Kawasan pemanfaatan dibagi menjadi 4 menurut Sales dan Design tahun 2000. Yang pertama adalah pemanfaatan media, dan yang kedua adalah kebijakan dan regulasi, dan yang ketiga adalah difusi inovasi, dan yang keempat adalah implementasi dan institusionalisasi. Pengertian dan fungsi dari pemanfaatan. Pengertian pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar menurut Sales dan Design tahun 2000. Dan fungsi dari pemanfaatan adalah membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Oke, terima kasih Putri atas materinya. Selanjutnya, materinya akan dibawakan oleh Tiffany. Kepada Tiffany, dipersilahkan. Recording in progress. Ini gimana, Lu?
Mohon maaf, apa sebelumnya suara saya terdengar? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan media. Nah, di sini ada pengertian tentang pemanfaatan media, teman-teman. Pemanfaatan media itu apa sih? Pemanfaatan media itu pemanfaatan media yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Nah, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jama dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Baik, slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada media. Media juga memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama, pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media video itu apa sih? Nah, manfaat dari penggunaan media video ini dalam pembelajaran yaitu pembelajar akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam sehingga meningkatkan wawasannya. Ada juga langkah-langkah pemanfaatan program video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi, yang kedua, merancang, dan yang ketiga, menyusun. Secara umum, langkah-langkah tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tindak lanjut. Baik, slide selanjutnya. Nah, pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan sedemikian rupa sehingga peserta didik dimungkinkan dapat terlibat secara aktif dan terus-menerus berinteraksi dengan guru radio. Langkah-langkah pemanfaatannya, yang pertama, sebelum pemutaran program audio, mempelajari, merangsang, membuat catatan, menjelaskan tujuan, menyiapkan bahan, memperhatikan bagian, menjelaskan apa yang harus dilakukan, lalu menginstruksikan peserta didik dan ruangan. Lalu yang kedua, pada saat pemutaran program audio, guru dan peserta didik berada pada tempat masing-masing. Peserta didik harus mencatat, peserta didik mengerjakan tugas-tugas. Dan yang ketiga itu ada tindak lanjut. Guru menginformasikan tugas atau latihan tentang rencana dan motivasi peserta didik. Slide selanjutnya. Pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bambang Warsita, tahun 2008, pembelajaran berbantuan komputer dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu komputer mandiri atau stand-alone dan komputer dalam jaringan internet. Perbedaan yang utama antara keduanya terletak pada aspek interaktivitas. Dalam pembelajaran komputer mandiri, interaktivitas peserta didik terbatas pada interaksi dengan bahan ajar yang ada dalam program pembelajaran. Yang pertama, komputer server. Sekolah menyediakan komputer server untuk melayani interaksi melalui website server, email server, mailing list server, chat server. Yang kedua, komputer klien. Peserta didik dan guru menggunakan komputer klien yang dilengkapi dengan browser, email klien, dan chat klien. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Tiffany atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Silvi. Kepada Silvi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindak dari masyarakat yang mempengaruhi penyebaran atau difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya, hukum dan hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi, baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, maupun teknologi terpadu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Silvi. Kita next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Atala. Kepada Atala, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang difusi inovasi. Apa sih difusi inovasi? Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana baik, ialah untuk terjadinya perubahan. Menurut Rogers, langkah-langkah difusi tersebut adalah pengetahuan, persuasi atau bujukan, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam proses difusi, terjadi interaksi antara 4 elemen, yaitu karakteristik inovasi itu sendiri, bagaimana informasi tentang inovasi dikomunikasikan, waktu, dan sifat sistem sosial di aman inovasi diperkenalkan. Lalu selanjutnya ada proses diseminasi. Proses diseminasi adalah suatu yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah difusi menurut Rogers. Yang pertama, ada pengetahuan. Yang kedua, ada bujukan. Selanjutnya ada keputusan. Yang keempat, ada implementasi. Dan yang terakhir, konfirmasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Lalu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Atala atas pemaparan materinya. Materi terakhir dari kelompok 3B akan dibawakan oleh teman kita Fuji. Kepada Fuji, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf izin karena ada kendala sinyal. Implementasi dan institusionalisasi. Implementasi ialah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya atau bukan tersimulasikan. Sedangkan pelembagaan ialah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Keduanya tergantung pada perubahan individu maupun organisasi. Begitu produk inovasi telah mulai diadopsi, proses implementasi dan pemanfaatan dimulai. Bidang implementasi dan pelembagaan yang didasarkan pada penelitian belum berkembang sebaik bidang-bidang yang lain. Tujuan implementasi ialah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Sedangkan tujuan pelembagaan ialah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Fuji atas pemaparan materinya. Nah, kayaknya sudah selesai pemaparan materi dari kelompok 3B. Gimana nih teman-teman? Keren banget kan materinya? Boleh kita kasih applause dulu atau reaction-nya buat kelompok 3B yang udah keren banget nyampein materinya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kelompok 3B untuk kelompok 3B atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan buat kelompok 3B, sesi tanya jawab akan kita laksanakan setelah kedua kelompok selesai mempresentasikan materi. Jadi pertanyaannya bisa ditahan dulu, dan sekarang kita lanjut ke kelompok keren lainnya, yaitu kelompok 3A. Kepada kelompok 3A boleh dipersiapkan PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Udah, Den.
Oke, kayaknya udah siap nih PPT-nya dari kelompok 3A, terus anggota-anggotanya juga kayaknya udah di-pin ya. Nah, buat teman-teman, kelompok 3A ini akan memaparkan materi yang sama, yaitu kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan. Walaupun judulnya sama nih sama yang kelompok 3B tadi, tapi isinya dan pastinya pemaparannya nggak akan 100% sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ketika menyimak presentasi kelompok 3B ada yang ketinggalan atau gimana, mungkin bisa kembali menyimak di pemaparan materi dari kelompok 3A ini. Buat kelompok 3A bisa di slide, bisa di next, biar kita tahu siapa aja kelompok anggotanya. Oke, dari kelompok 3A ada Agis Amelia Putri, ada Deden Riyandi Putra, ada Fahmi Muhammad, ada Irfan Habib Bawafi, ada Meliani Rizkia Putri, dan ada Natasha Fitria. Nah, nih teman-teman kita nih yang keren-keren banget nih, udah pasti pemaparan materinya juga nggak kalah keren. Buat kelompok 3A, udah siap presentasi? Udah. Oke, karena udah siap semua, bisa kita mulai aja. Materi pertama dari kelompok 3A akan dibawakan oleh teman kita Deden. Kepada Deden dan kelompok 3A dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi kawasan pemanfaatan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu kan apa itu teknologi pendidikan. Nah, jadi teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Nah, lalu yang selanjutnya kita masuk ke kawasan pemanfaatan. Nah, apa sih itu pemanfaatan? Jadi, pemanfaatan itu adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting nih, karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu apa? Kawasan pemanfaatan. Jadi, kawasan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi kebijakan dan regulasi. Kawasan pemanfaatan mungkin merupakan kawasan teknologi pembelajaran yang tertua, mendahului kawasan desain dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual pada dekade pertama abad ke-20 dengan didirikannya museum-museum. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, thank you Deden atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya dari kelompok 3A akan dibawakan oleh teman kita Meli. Kepada Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai difusi inovasi. Bisa next slide. Di sini ada pengertian difusi inovasi. Pengertian itu proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Nah, makna dari kata diadopsi ini sendiri artinya proses tahap demi tahap untuk mengambil keputusan apakah menerima atau menolak inovasi tersebut. Lalu ada tujuan. Tujuannya agar suatu medium dapat diterima dan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Komunikasi yang mulus menjadi kunci dari suatu difusi. Nah, di sini ada 5 tahap proses difusi inovasi. Yang pertama ada tahap pengetahuan. Nah, dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru.
Untuk itu, informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Lalu di tahap 2 ada persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik informasi atau detail mengenai inovasi. Tahap 3 ada keputusan. Dalam tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan ataupun kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Lalu tahap yang keempat ada implementasi. Pada tahap ini, seseorang mulai menggunakan inovasi sambil mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut. Dan yang terakhir ada konfirmasi. Pada tahap ini, sebuah keputusan dibuat di mana seorang individu memutuskan atau menolak atau menerima inovasi tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Meli atas pemaparan materinya. Kita next aja, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Agis. Kepada Agis, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan media. Jadi next, pemanfaatan media. Pemanfaatan media itu apa sih? Pemanfaatan media itu adalah penggunaan bahan dan peralatan media untuk meningkatkan proses pembelajaran. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Nah, jika seorang siswa yang belajar, itu mungkin memerlukan bantuan keterampilan, baik itu visual maupun verbal. Bisa di next. Nah, di pemanfaatan media ini punya prinsip. Yang pertama itu, pemanfaatan media bisa dikaitkan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan desain pembelajaran. Dan ketiga, sesuai dengan karakteristik siswa. Pemanfaatan media ini juga punya contoh. Yang pertama, pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Di sini juga ada faktornya. Yang pertama, ada pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Yang kedua, ada media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Dan yang ketiga adalah media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Pemanfaatan media ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama, media visual. Di dalam media visual ini terdapat grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, juga komik. Yang kedua, ada media audio. Di media audio ini ada radio, tape recorder, laboratorium bahasa. Yang ketiga, ada project still media. Di project still media ini memiliki slide dan infocus. Dan yang terakhir, project mention media. Di project mention media ini ada film, televisi, video, dan komputer. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Agis atas pemaparan materinya. Next, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Irfan. Kepada Irfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan implementasi. Apa sih itu implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Jadi, yang dimaksud dengan implementasi teknologi pendidikan dalam fungsi proses pembelajaran adalah penerapan teknologi pendidikan yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Next. Cara mengimplementasikan teknologi pendidikan yang pertama yaitu memadukan macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem.
Yang kedua, memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Next. Nah, tahapan implementasi dibagi menjadi 3, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas, sehingga kebutuhan pembangunan pendidikan akan lebih terarah karena kebutuhan yang direncanakan menjadi objek target tujuannya. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan untuk merealisasikan rencana untuk menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Selanjutnya akan diteruskan kepada Natasha Fitriah. Baik, terima kasih Irfan. Boleh dimunculin ini materinya? Oke. Materi selanjutnya ada implementasi teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, implementasi teknologi pendidikan ini bisa kita lihat dari 4 sisi nih teman-teman. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada sisi desain. Sisi desain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyusun desain bahan pembelajaran secara terprogram. Yang kedua, mengembangkan modul untuk pembelajaran individual. Yang ketiga, membuat desain sistem pembelajaran. Dilihat dari sisi pengembangan, terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Terbagi juga nih menjadi 4. Yang pertama, media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan yang keempat ada kebijakan dan regulasi. Pertama ada analisa masalah, yang kedua ada pengukuran beracuan patokan, yang ketiga ada penilaian formatif, dan yang keempat ada penilaian sumatif. Nah, selanjutnya ada manfaat implementasi teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Ternyata manfaat implementasi teknologi pendidikan ini ada 5 loh teman-teman. Yang pertama ada menyebarkan informasi secara meluas, seragam, dan cepat. Yang kedua ada membantu, melengkapi, dan dalam hal tertentu menggantikan tugas guru. Yang ketiga ada menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengundang partisipasi masyarakat. Yang keempat ada menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar. Dan yang terakhir ada menambah daya tarik peserta didik untuk belajar. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Natasha atas pemaparannya. Materi terakhir dari kelompok 3A akan dibawakan oleh teman kita Fahmi. Kepada Fahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan regulasi. Nah, apa sih itu kebijakan dan regulasi? Kebijakan dan regulasi merupakan aturan dan tindakan dari masyarakat yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Nah, baik, di sini ada contoh kebijakan dan regulasi. Contohnya itu ada 3. Yang pertama ada penentuan standar peralatan dan program kebijakan tentang televisi. Yang kedua ada penentuan standar peralatan dan program kebijakan tentang e-learning. Dan yang terakhir yaitu ada hukum hak cipta yang dikenakan pada penggunaan teknologi, baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, maupun teknologi terpadu atau multimedia. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi. Yang pertama ada sikap pembelajar terhadap teknologi. Yang kedua ada tingkat independensi pembelajar. Dan yang terakhir ada faktor lain yang menghambat dan mendukung media dan materi pembelajaran dalam konteks yang lebih luas. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Fahmi atas pemaparan materinya. Nah,
kayaknya materi dari kelompok 3A juga udah selesai ya. Gimana nih teman-teman, kita kasih aplaus dulu atau reaksinya buat kelompok 3A atas pemaparan materinya yang keren, yang gak kalah keren dari kelompok 3B ini. Sekali lagi terima kasih buat kelompok 3A dan 3B atas pemaparan materinya. Karena udah 2 kelompok nih yang selesai presentasi, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sesi yang paling ditunggu teman-teman yaitu sesi tanya-jawab. Jelaskan terlebih dahulu teknis dalam sesi tanya-jawab kali ini. Jadi, kelompok 3A dan kelompok 3B membuka total 6 pertanyaan yang masing-masing 3 pertanyaan untuk kelompok A dan 3 pertanyaan untuk kelompok B. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, lalu jika namanya sudah saya sebut, baru dapat menyampaikan pertanyaannya. Lalu bagi teman-teman yang ingin menyanggah, menambahkan atau berdiskusi juga sangat dipersilahkan. Namun alangkah baiknya ketika para pemateri telah selesai menyampaikan hasil jawabannya. Teman-teman yang mau bertanya. Oke, udah banyak nih yang raise hand. Di layar saya ada Zilka, terus ada Syafiq, ada Niken, ada Muhammad Fahri, terus ada Sofia, lalu ada Dimas. Kepada nama-nama yang disebut, kepada nama-nama yang belum disebut, mungkin pertanyaannya bisa ditanyain di luar Zoom ya. Boleh yang pertama, Zilka, pertanyaannya. Dan untuk lebih jelas, sebutkan dulu untuk kelompok mana pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya nama saya Zilka Risya Fazarahma, izin bertanya ke kelompok 3A. Pertanyaannya, pada saat menerapkan atau mengimplementasikan teknologi pendidikan ke dalam proses pembelajaran, apakah akan ada kendala yang mungkin saja terjadi? Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Zilka. Buat kelompok 3A pertanyaannya sudah jelas atau mau diulang? Sudah jelas. Oke, kita lanjut ke Syafiq. Boleh Syafiq disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Syafiq Akbar dari kelas B, izin bertanya untuk kelompok 3B. Nah, metode pemanfaatan seperti apa sih yang sering dilakukan pada masa pandemi seperti ini? Gitu aja, terima kasih. Oke, thank you Syafiq. Cukup jelas ya buat kelompok 3B. Kita lanjut ke Niken. Boleh Niken pertanyaannya? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Niken Erdiana. Saya akan bertanya kepada kelompok 3B. Kira-kira bentuk teknologi pendidikan seperti apa yang akan berkembang dan bisa diaplikasikan sesuai Oke, jelas ya kelompok 3B pertanyaan dari Niken. Kita lanjut ke Muhammad Fahri. Boleh Fahri pertanyaannya? Iya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fahri dulu dari kelas A. Pertanyaannya untuk kelompok 3A. Bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai sebuah strategi pembelajaran yang sudah dirancang, namun di lapangan oleh beberapa tenaga pendidik implementasinya tidak sesuai dengan strategi pembelajaran yang sudah dibuat atau dirancang? Tindakan apa yang akan diambil? Apakah mengganti tenaga pendidik tersebut atau mengubah strategi pembelajaran yang sudah dibuat tadi? Terima kasih. Thank you Fahri. Gimana kelompok 3A? Jelas ya pertanyaannya? Kita lanjut ke Safia.
Boleh, Safia? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sofia Hasim, izin bertanya untuk kelompok 3B. Jadi tadi itu ada penjelasan dari Sylvia di kawasan pemanfaatan itu ada poin kebijakan dan regulasi. Nah, di sini tuh kira-kira apa sih bentuk pengaplikasian kebijakan dan regulasi di kehidupan kita? Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, thank you, Sofi. Terakhir ada Dimas. Boleh, Dimas, pertanyaannya. Sebelumnya izin sebentar. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Sekasmana dari kelas B. Pertanyaan untuk untuk 3B, untuk 3A. Kebijakan dan regulasi kan biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Nah, jadi dari hambatan tersebut, adakah contoh nyatanya, serta apakah ada solusi agar hambatan tersebut bisa teratasi? Oke, thank you, Dimas, pertanyaannya. Pertanyaannya udah kekumpul, kita kasih waktu buat kelompok A dan kelompok B untuk diskusi dulu, agar dapat menghasilkan jawaban yang terbaik. Buat kelompok A dan kelompok B, kalau sudah ketemu jawabannya, boleh langsung disampaikan kepada teman-teman yang bertanya. Coba pertanyaannya ditampilkan lagi semuanya ya. Pertanyaannya dicatat di slide-nya, kemudian ditampilkan agar semua bisa melihat ya. Jadi bisa ikut berpendapat ya, membagikan pemahamannya terkait dengan materi. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Niken terkait bentuk teknologi pendidikan seperti apa yang bisa diaplikasikan oleh guru. Jawaban dari saya, dengan memanfaatkan beragam media pada perangkat teknologi dan informasi, maka guru dapat menyajikan informasi atau materi ajar dan menarik sehingga siswa itu menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran. Terdapat banyak sekali fitur yang ada di berbagai platform, misalnya kalau kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik, mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kalau misalnya SD, kita bisa sebagai guru bisa membuat video prosedur tentang membuat apa sih itu namanya, yang kertas lipat itu melipat-lipat gitu. Terus kalau misalnya SMP dan SMA, kita bisa menggunakan media Quizizz, Kahoot, dan semacamnya untuk kuis dan juga presentasi yang aktif. Apakah terjawab, Niken? Baik, terjawab. Terima kasih, Dito. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan Fahri.
Jadi, sebagai tenaga pendidik itu, kita harus bisa menguasai seluruh strategi pembelajaran. Kenapa? Karena di lapangan kita akan menemukan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Dan jika pengimplementasian strategi pembelajaran di lapangan ini tidak sesuai, maka yang harus solusinya adalah mengganti atau memodifikasi strategi pembelajaran tersebut, bukan mengganti tenaga pendidiknya. Karena faktor ketidaksesuaian pengimplementasian itu tidak hanya berasal dari si tenaga pendidiknya aja nih, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Seperti itu. Gimana Fahri? Cukup atau belum? Terima kasih untuk jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan punya Dimas. Pertanyaannya tuh kan kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Nah, dari hambatan tersebut adakah contoh nyatanya serta apakah ada solusi agar hambatan tersebut bisa diatasi? Nah, contoh nyata dari hambatan tersebut yaitu kayak gerakan penataan kembali sekolah yang dapat mempengaruhi terhadap penggunaan sumber belajar. Nah, penataan kembali sekolah itu kan kayak bisa penataan di tatanan sekolah. Nah, dari penataan kembali sekolah itu bisa mempengaruhi sumber belajar, sumber bayar. Itu contohnya kan kayak modul, buku, program audio, tenaga ahli, ruang kelas, dan sebagainya. Nah, solusi yang dapat digunakan itu apa sih? Solusi yang dapat digunakan yaitu memanfaatkan sumber belajar yang masih bisa digunakan. Contoh nih kayak penggunaan penataan kembali kurikulum yang bisa digunakan kayak media-medianya gitu. Media pembelajaran bisa digunakan kembali. Jadi sebelum kan tentu tuh ada penyuluhan dulu sebelum ada restrukturisasi sekolah. Nah, itu bisa dipilih mana yang bisa digunakan kembali. Terus apabila penataan kembali tatanan sekolah kan kayak ruang kelas. Nah, bisa jadi kayak bisa dipilih dulu mana yang mau ditatan kembali gitu. Apa menjawab, Dim? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Izin menjawab dari pertanyaannya Zilka. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Nah, pertanyaannya dari Zilka, apakah dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran terdapat kendala? Jika ada, apa kendalanya? Nah, menurut pandangan saya pribadi, dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran, mungkin ada beberapa kendala, yaitu kurangnya akses internet di beberapa wilayah tertentu, lalu gagap teknologi yang disebabkan guru terlalu tua untuk mengenal yang namanya teknologi masa kini. Yang ketiga, kurang meratanya perekonomian di Indonesia yang menyebabkan siswa tidak dapat membeli alat elektronik, HP, lalu laptop, dan semacamnya, guna menunjang sistem pembelajaran. Apakah sudah menjawab, Zilka? Sudah cukup jelas, terima kasih Iqbal. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan si Sofi. Mohon maaf, kali ini saya off karena ada kendala sinyal. Sofi menanyakan kira-kira apa bentuk pengaplikasian kebijakan dan regulasi pada kehidupan kita. Kita bisa menggunakan pengaplikasian kebijakan ini bisa dengan menentukan standar peralatan dan program kebijakan tentang televisi dan juga peralatan lainnya. Apakah itu membantu, Sofi? Baik, terima kasih, Sofi. Izin menjawab pertanyaan Syafiq.
tadi kan pertanyaannya ini ya, metode pemanfaatan. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada proses pembelajaran sinkron atau synchronous learning tuh kayak sekarang nih, Zoom melalui daring dalam jaringan. Lalu yang kedua ada proses pembelajaran asinkronus. Asinkronus itu kayak guru hanya memberi tugas kepada murid-muridnya atau siswa-siswinya. Yang ketiga ada proses pembelajaran campuran atau blended learning. Apakah sudah terjawab, Syafiq? Sudah, makasih. Oke, kayaknya semua pertanyaannya udah berhasil dijawab oleh kedua kelompok. Buat teman-teman yang ingin menyangga, menambahkan, atau berdiskusi, dipersilahkan. Coba diris lagi di slide ya pertanyaannya. Jadi saya akan menyarankan ada moderator itu seperti itu ya, agar moderator itu juga ya mencatat pertanyaannya, atau kalau bukan moderator, anggota kelompoknya yang presentasi terakhir ya. Coba di satu slide di semua pertanyaannya dilihat semuanya ya, agar yang lain bisa menanggapi ya. Saya ingin yang lain itu juga menanggapi untuk mengecek ya apakah Anda membaca atau tidak, karena kan kalau hanya kelompok yang menyajikan saja yang belajar itu namanya bukan kuliah ya. Jadi Anda belajar itu ya tanpa harus diawasi, tapi tetap belajar gitu kan, tetap membaca ya gitu. Ya tidak bisa hanya mengandalkan ya hanya mendengar pematerian dari kelompok presenter saja atau dari dosen saja, tapi Anda tidak membaca, maka biasanya pemahamannya tidak begitu mendalam ya. Itu coba satu di list dulu pertanyaannya ya. Izin mengusulkan mungkin ya. Misalkan bagian penanya mungkin selanjutnya setelah bertanya bisa juga dia memberikan chat juga di kolom chat gitu tentang pertanyaannya gitu. Ya bisa juga seperti itu. Ya, jadi selain di chat mas realisan, dicatat juga di kolom chat ya. Jadi ya, Anda kan sudah mencatat pertanyaannya ya, atau untuk memudahkan bisa tidak ditulis lagi di kolom chat ya, tadi bagi yang sudah bertanya ya. Jadi bisa kita bedah secara bersama-sama ya. Jadi silakan Anda pemateri, salah seorang pemateri meng-copy paste pertanyaan yang di chat dan dipindahkan ke slide ya. Saya izin menambahkan, boleh? Ya, sebentar. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan dari Safia dan Silka. Yang tentang kebijakan kendala. Mungkin menurut saya kalau buat kebijakan itu contohnya bisa kebijakan dalam teknologi terpadu yang pemilihan kebijakan teknologi terpadu yang tepat gitu. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah tuh tentang teknologi terpadu yang tepat tuh kayak gimana gitu mungkin untuk bagian kebijakan. Nah, kalau untuk bagian kendala itu setiap pembelajaran itu pasti ada selalu kendala gitu. Seperti contohnya sarana prasarana yang tidak merata gitu. Seperti di Indonesia kan kita tahu di semua sekolah itu tidak semuanya memiliki sarana prasarana yang sama gitu. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi kendala dalam pembelajaran. Terima kasih.
Ibu izin menambahkan. Ya, siapa yang menambahkan dari kelompok atau dari audiens? Dari audiens, Bu. Ya, silakan. Masih sama mengenai yang tadi dikatakan, yang tadi ditanyakan oleh Zilka, apakah dalam mengimplementasikan TechPen, teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran terdapat kendala? Tadi kan sudah dijawab, yang mana kendalanya adalah susahnya akses internet, tapi saya memiliki pandangan sendiri justru kesusahan akses internet daerahnya yang terpencil adalah di mana di tempat di mana TechPen itu harus merealisasikan kemampuannya, Bu. Jadi TechPen itu kan sebenarnya di mana ada permasalahan pendidikan, ada permasalahan pembelajaran, di situ TechPen hadir. Jadi menurut saya ketika ada jaringan internet bermasalah dan ketika misalnya suatu daerah tidak memiliki akses untuk mengakses teknologi yang canggih, maka TechPen hadir membawa teknologi yang sesuai dengan keadaan dan sumber daya pembelajaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi tidak memaksakan harus ada kecanggihan itu. Jadi jaringan internet di daerah yang memang tidak ada internet itu bukan dalam pengimplementasian teknologi pendidikan adalah misalnya seorang teknolog pendidikan salah menganalisis kebutuhan atau salah menerapkan strategi, model, itu adalah kendala-kendala. Jadi ketika ada permasalahan yang justru seperti kendala sinyal, teknologi, kecanggihan yang minim, itu justru adalah hal yang dipecahkan oleh seorang teknolog pendidikan gitu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih, Nida. Buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan kembali. Ini mana pertanyaan lainnya? Mana ini? Ini ada di kolom chat, Ibu. Ya, kalau di kolom chat itu kan harus di-scroll ya, gitu. Nggak bisa dilihat all at once. Mohon sebentar, Bu, sedang menyatukan ini pertanyaannya di dalam satu slide biar bisa terlihat. Ya,
jadi ya silakan disatukan dulu. Coba saya screen saya share dulu ya, ini mengenai ya tambahan ya, mengenai domain pemanfaatan atau utilization. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh kelompok ya bahwa domain atau kawasan pemanfaatan ini berkaitan dengan ya, berkaitan di sini maksudnya dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi atau harus mempertimbangkan ya hal-hal berikut ini. Yang pertama pemanfaatan media itu sendiri ya, kemudian implementasinya ya, kemudian institusionalisasi ini berkaitan dengan lembaga atau institusi di mana media tersebut tadi ya digunakan ya, tentu itu tadi berkaitan juga dengan difusi atau proses penyebarluasan dari inovasi atau produk ya teknologi pendidikan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian ini berkaitan juga dengan kebijakan dan regulasi gitu ya. Nah, jadi pemanfaatan ini harus mempertimbangkan atau sangat dipengaruhi oleh keempat hal ini ya. Jadi sesuatu yang berguna ya, yang useful itu belum tentu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Belum bisa dimanfaatkan dengan baik kalau ternyata misalnya kebijakannya tidak mendukung atau ada aturan-aturan yang justru menghambat ya, menghambat misalnya sosialisasinya atau implementasinya di lapangan seperti itu. Nah, jadi seorang teknolog pendidikan juga bertanggung jawab ya tadi ya dalam hal pemanfaatan bagaimana caranya agar memang ya yang di tahapan sebelumnya development itu benar-benar bermanfaat gitu ya. Karena percuma ya Anda sudah mengembangkan sesuatu tetapi ternyata kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali karena Anda tidak bisa menginterpretasikan dengan baik, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang di lembaga-lembaga pendidikan misalnya ya. Kemudian tidak bisa tidak memahami aturan dan regulasi yang ada sehingga menjadi kontraproduktif. Nah, pemanfaatan ini ya sangat berkaitan dengan tentunya guru dan juga siswa ya, guru dan siswa di mana atau bisa juga instruktur dan peserta pelatihan ya.
seorang pendidikan harus bisa ya matching ini maksudnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik ya atau kebutuhan pembelajar dengan apa yang sudah Anda kembangkan tersebut ya. Karena kalau tidak sesuai, nah tentu ini akan ada resistensi tadi ya, resistensi terutama mungkin dari guru yang akan menggunakannya. Kemudian menyiapkan target usernya ya, menyiapkan peserta didik dan juga guru, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan apa yang sudah Anda kembangkan tersebut. Kemudian, nah, agar bisa diimplementasikan, bisa diadopsi dengan baik, maka harus menyediakan guidance atau panduan ya. Ada panduannya baik secara printed mungkin atau secara digital ya. Karena kalau tidak ada panduannya, apa yang sudah Anda kembangkan itu bisa-bisa diterbangkalai, dibiarkan begitu saja karena guru atau peserta didik tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkannya, gitu ya. Kemudian incorporating, ya, this usage into the continuing procedures of education. Jadi benar-benar incorporate di sini menggabungkan, menerapkan, ya. Jadi menjadikan apa yang sudah dikembangkan ini sebagai bagian ya, sebagai bagian dari organisasi atau lembaga pendidikan tersebut menjadi sebuah bagian dari prosedur ya atau aktivitas yang harus dilakukan. Ya, jadi benar-benar terinternalisasi gitu ya. Penerapan yang bagus itu kan seperti itu sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan gitu ya. Jadi apa yang Anda kembangkan itu memang itu memang benar-benar dirasakan manfaatnya. Jadi yang sudah terincorporate itu seperti itu. Sudah menjadi bagian dari lembaga tersebut gitu ya. Atau menjadi bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, misalnya media ini tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ya, tentunya media ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, dan juga ketika Anda mengembangkan media ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas kawasan desain ya. Jadi kan di sana Anda harus menganalisis dulu kebutuhan peserta didik seperti apa. Sehingga yang Anda kembangkan itu nanti bisa benar-benar bermanfaat begitu ya. Jadi mengikuti desain proses instructional design ya sebelumnya sudah dijelaskan ya. Saya ingat itu dijelaskan model desain instruksional ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nah, difusi ya, proses difusi. Mengapa proses difusi ini penting? Karena tadi ya masalah institusionalisasi ini kan maksudnya bagaimana agar apa yang sudah dikembangkan itu bisa diterima ya, bisa diterima oleh lembaga, bisa diterima oleh sivitas ya atau orang-orang yang ada di lembaga pendidikan tersebut, baik oleh guru maupun oleh peserta didik gitu ya. Nah, jadi di sini the goal-nya ya, the goal in this area of utilization is to bring about change ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk membawa perubahan ya. Jadi proses difusi inovasi itu ya. Jadi dalam difusi itu kan dikomunikasikan, disosialisasikan ya apa yang sudah dikembangkan tersebut sehingga bisa diimplementasikan dan membawa perubahan yang diinginkan gitu ya. Nah, the first stage of the change process is to create awareness ya, to dissemination of information. Jadi memang tahapan pertama dari proses perubahan itu adalah dengan menciptakan kesadaran ya melalui proses diseminasi ya. Jadi makanya untuk menciptakan kesadaran, membuat orang-orang sadar bahwa memang dibutuhkan suatu perubahan ya.
bahwa memang apa yang dikembangkan terus diimplementasikan, maka harus ada kesadaran ya, awareness bahwa memang apa yang sudah dikembangkan itu memang dibutuhkan gitu ya. Dan akan membawa perubahan atau memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Nah, dari kesadaran ini maka akan muncul ya minat ya, nanti akan diikuti oleh uji coba ya, mengadopsi itu menerima dan menerapkan apa yang sudah dikembangkan tersebut atau inovasi tersebut ya, inovasi yang sudah dikembangkan tersebut. Ya, jadi diffusi ini merupakan bagian yang atau tahapan ya, bagian faktor yang penting ya dalam kawasan pemanfaatan ini, karena kalau kesadaran tidak ada, maka pada akhirnya ya kesadaran tidak ada sehingga inovasi tersebut tidak diterapkan, walaupun berguna pemanfaatannya menjadi nol ya kalau tidak ada kesadaran untuk menggunakannya ya, tidak ada kesadaran bahwa memang inovasi tersebut bisa membawa perubahan ya, semua perubahan dan benar-benar ada manfaatnya. Nah, implementasi dan institusionalisasi ini ya, tujuan utamanya adalah meneruskan proses perubahan. Jadi tadi setelah dilakukan proses difusi, nah proses institusionalisasi ini adalah bagaimana seorang teknolog pendidikan itu ya mengimplementasikan penggunaan apa yang sudah dikembangkan itu ya, baik berupa media ya, atau instructional materials, atau strategis, atau model, atau apapun yang dikembangkan ya. Kemudian institutionalized, jadi establish continuing routine use ya of instructional innovation. Nah, jadi bagaimana caranya agar inovasi tersebut, apa yang sudah dikembangkan tersebut bisa digunakan secara rutin. Jadi benar-benar menjadi bagian dari proses pembelajaran, jadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya, karena memang dirasakan manfaatnya, sehingga menjadi bagian dari lembaga tersebut, sehingga ada kebijakan yang dikeluarkan ya untuk menerapkannya dengan baik ya. Jadi menjadi bagian dari struktur, secara struktur dia memang diakui, kemudian sehingga menjadi budaya dari organisasi tersebut. Ya, jadi itu dimaksudkan institutionalize ya. Jadi memang menjadi bagian dari lembaga tersebut ya, karena kalau tidak seperti itu tidak ada aturan atau kebijakan yang ada agar bisa diterapkan secara maksudnya oleh semua perangkat atau orang-orang dalam institusi tersebut ya, maka tidak akan bisa dirasakan manfaatnya ya. Misalnya sebuah inovasi ya ingin diadopsi oleh dosen misalnya atau oleh guru, tetapi staf adminnya misalnya, administrasinya, nah kalau seperti itu, dan tidak ada kebijakan misalnya kepala sekolahnya tidak turun tangan bagaimana caranya agar secara administrasi inovasi tersebut bisa diterapkan, nah maka berarti tidak bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi memang berkaitan dengan ini ya. Nah, kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi ini maksudnya adalah generate, refine, interpret, and disseminate tools which affect the use and diffusion of instructional technology instructional technology titik ya. Jadi membuat ya, kemudian setelah membuat aturan, kemudian mungkin perlu direvisi lagi aturannya, di-refine, diperbaiki, direvisi aturannya, kemudian nanti ada proses menerjemahkan
aturan tersebut seperti apa penerjemahannya ya oleh orang-orang nantinya ya, kemudian disebarluaskan ya, disseminate ya, disebarluaskan aturan tersebut ya, karena itu akan sangat mempengaruhi penggunaan ya dan pengadopsian inovasi. Jadi sudah diberikan contohnya ya, ada aturan-aturan ya. Nah, jadi aturan hukum itu kan biasanya bisa datang dari luar tekpen, misalnya dari pemerintah gitu ya. Misalnya dari pemerintah itu mengeluarkan aturan misalnya undang-undang tentang jabatan fungsional ya. Jadi ada Japfung, PTP, dan ada Japfung pengembang kurikulum. Nah, itu kan perundang-undangan yang datang dari luar gitu ya, dari pemerintah. Sedangkan aturan-aturan mengenai standar etika ya, nah itu biasanya dibuat ya, dirumuskan dan dikomunikasikan dalam misalnya bisa asosiasi profesi ya, di kita kan ada ya, kalau di tingkat global itu kan ada studi teknologi kan untuk standar etikanya ya. Jadi bagaimana merumuskan aturan dan kebijakannya bisa mendukung, mendorong, memfasilitasi pemanfaatan ya teknologi pendidikan dengan sebaik mungkin ya, secara maksimal. Nah, ini tadi yang dijelaskan ya, contohnya bagaimana aturan-aturan yang sudah diterapkan mengenai pemanfaatan teknologi. Kalau di tingkat nasional sudah ada ya, kita sudah ada televisi edukasi ya. Kemudian untuk copyright law ya. Nah, Anda bisa ya ketika menciptakan suatu produk ya, mengembangkan sesuatu itu kan bisa dibuat hakinya ya. Senior Anda sudah ada ya, kakak kelas Anda itu sudah punya haki ya. Sudah punya haki itu membuat video. Ya. Tadi memang yang saya lihat itu kurang penjelasannya kurang mendalam itu mengenai kebijakan dan regulasi ya. Nah, kita kembali lagi ini. I wonder if Pak Dadang is already here. Sepertinya beliau kalau kali ingin menambahkan, tapi tidak ada ya. Ya bisa ditampilkan lagi pertanyaannya. Nah, ini ketika Anda bertanya pun, alangkah baiknya kalau Anda menanyakan pertanyaan yang benar, maksudnya yang berkaitan ya dengan pemanfaatan itu sendiri. Sudah di list pertanyaannya? Ya boleh. Pertanyaan dari kelas A 3 orang, kelas B 3 orang ya. Dari Dimas. Ya. Kebijakan dan regulasi ya. Nah, ini dikaitkan dengan faktor, sebenarnya ini adalah faktor di luar teknologi pendidikan ya. Jadi memang karena kita berada dalam satu sistem pasti berkaitan dengan faktor-faktor yang lain ya. Jadi sudah dijawab dengan baik ya. Jadi ketika ada hambatan dari segi kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung karena permasalahan etika di sini ya bisa melanggar
melanggar hak cipta misalnya ya. Nah, ini jadi Anda harus memperhatikan ya ketika mengembangkan sesuatu harus mengetahui hak ciptanya ya. Jangan sampai Anda menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber ya atau meminta izin dari si kreator aslinya ya. Sehingga Anda terhindar dari permasalahan etika ya. Hak cipta atau copy paste ya. Seperti itu. Ini karena berkaitan dengan pengembangan ya. Kalau masalah ekonomi ya ini berkaitan dengan budget ya, biasanya tidak ada budgetnya. Nah, jadi kalau kebijakan dan regulasi tidak mendukung, jadi kalau kebijakan dan regulasi tidak mendukung bagaimana? Yang sudah Anda kembangkan itu bisa-bisa tidak bermanfaat ya. Jadi Anda sudah mengembangkan sesuatu yang benar-benar berguna ya. Jadi ada kegunaan dan ada kemanfaatan. Yang berguna itu belum tentu bermanfaat kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik, misalnya karena ada hambatan kebijakan dan regulasi ya. Nah, jadi agar tidak sampai seperti ini, jadi Anda ketika mengembangkan sesuatu itu Anda benar-benar harus tadi ya benar-benar dalam tahapan desainnya itu harus benar-benar didasarkan pada menelaah kepada kebijakan dan regulasinya. Harus menelaah sampai kepada kebijakan dan regulasi yang nanti akan berkaitan dengan pemanfaatan produk Anda atau media atau model yang Anda kembangkan seperti itu ya. Jadi makanya Anda harus memahami ya masalah pemanfaatan ini. Jadi agar tidak terjadi permasalahan ke depannya harus benar-benar dari awal ya, dari awal harus disikapi bagaimana masalah nanti kebijakan dan regulasi dalam pemanfaatannya apakah mendukung atau tidak. Ya, jadi kalau kita semua mengetahui bahwa secara infrastruktur tidak mendukung ya, terutama di daerah yang memang terpencil ya, kalau apa yang Anda kembangkan itu membutuhkan koneksi internet atau penyediaan komputer atau laptop atau smartphone gitu ya. Berarti Anda harus selektif ya ketika melakukan difusinya itu, berarti memang ke lembaga-lembaga yang memang secara fasilitas ya memandai ya untuk menerapkan ya atau untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari apa yang sudah dikembangkan tersebut ya, sehingga usahanya tidak sia-sia ya. Seperti itu tanggapan dari saya. Kemudian apakah dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran terdapat ya pasti kendala itu banyak ya. Sudah terjawab ya dari Zilka, sudah dijawab dengan baik. Nah, ini dari Fahri mengenai strategi pembelajaran yang di lapangan implementasinya tidak sesuai. Apakah mengganti tenaga kependidikan atau mengganti strategi yang telah dibuat? Ya sebenarnya kalau kita berbicara dikaitkan dengan kawasan sebelumnya itu kan kawasan development ya. Jadi kalau Anda biasanya kalau masalah strategi pembelajaran ini
Jadi seorang guru ya itu tentu harus menyeleksi ya, harus mengetahui strategi atau metode atau model pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan ya di kelasnya ya. Jadi mempertimbangkan mata pelajaran apa atau materi apa yang akan disampaikan dan karakteristik siswanya seperti apa, karena bisa jadi ya dalam satu mata pelajaran yang sama tetapi materinya berbeda-beda, tingkat kesulitan materinya berbeda-beda, itu membutuhkan penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda-beda juga. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan ya, kecuali kalau Anda mengawali pertanyaan itu dikaitkan dengan suatu model pembelajaran yang sudah dikembangkan misalnya, jadi model pembelajaran yang baru gitu ya, tetapi ini kalau langsung penerapannya ya seperti itu ya tanggapan dari saya. Jadi yang diganti tenaga pendidik. Ya, jadi yang mencipta misalnya ada pengembangan sebuah model pembelajaran, yang mengembangkannya siapa, yang menerapkannya siapa. Kalau yang gurunya tidak bisa menerapkan dengan baik, berarti tidak bisa langsung menyalahkan gurunya, berarti dalam proses distribusinya itu ada yang miss ya. Kalau seorang teknolog pendidikan atau yang yang menciptakan modelnya tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik bagaimana cara menerapkannya, memanfaatkannya, nah itu kan berarti bukan gurunya yang salah ya, jadi tidak bisa langsung gurunya diganti seperti itu ya. Jadi dalam penerapannya itu kan harus ada diskusi dulu, proses komunikasi dulu ya, dikomunikasikan bagaimana cara menggunakannya, menerapkannya ya, atau mengganti strategi. Jadi seperti itu ya. Jadi ada teknolog pendidikan atau instructional designer-nya ya, pengembangnya, kemudian ada user di konteksnya seperti itu. Lanjut pertanyaan dari kelas B. Ini metode pemanfaat. Nah, ini coba saya tadi kurang menyimak ya, jawabannya seperti apa metodenya? Karena seingat saya tadi tidak dibahas ada metode pemanfaatan, tadi ada tidak dijelaskan oleh kelompok? Ada mengenai metode pemanfaatan atau tidak? Kalau tidak, tadi jawabannya seperti apa? Bisa diulang sedikit? Oke, maksudnya bagaimana cara ya agar pemanfaatan itu bisa pemanfaatan apa ya, pemanfaatan di masa pandemi. Jadi harus jelas dulu ya yang dimanfaatkan itu, yang ingin dimaksimalkan pemanfaatannya itu apa ya, yang dikembangkan itu apa ya, produknya apakah media ya atau prosedur, model ya. Gimana tadi jawabannya? Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf off cam karena kurang stabil ininya.
Untuk yang nomor 1 ini ya Bu, yang metode pemanfaatan seperti apa yang dilakukan pada masa pandemi saat ini. Mungkin ini maksudnya lebih ke medianya ya Bu, metode pemanfaatan medianya dalam sektor media. Jawaban yang kami berikan tadi barusan kurang lebih itu cara pemanfaatannya itu ya kita memakai media-media elektronik yang sudah berkembang saat ini seperti melalui Zoom gitu, memakai device laptop atau handphone. Terus ada juga aplikasi-aplikasi yang sudah menunjang saat ini seperti Zoom, terus website-website untuk mengumpulkan tugas seperti Classroom dan terima kasih. Ya. Jadi kan pemanfaatan di sini mengacu kepada penerapan dan penggunaan ya bahan belajar atau media ya atau model pokoknya apapun ya yang dikembangkan itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik gitu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga pemanfaatan itu berkaitan dengan institusionalisasi kebijakan dan regulasi ya. Nah, karena di masa pandemi ini segala sesuatunya lebih banyak dilakukan secara daring ya dan bahan-bahan itu dikemas dalam bentuk digital sehingga bagaimana caranya agar sesuatu yang dilakukan secara daring itu bisa benar-benar dirasakan manfaat. Jadi yang dilakukan secara daring itu bisa membawa tadi ya, bisa membawa perubahan dan memang bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi atau skill dari siswa tersebut ya. Jadi benar-benar bisa membelajarkan siswanya. Jadi sudah ya saya tadi ingat ya tadi ada yang menyebutkan sinkronus ya, sinkronus dan asinkronus ya. Jadi jika yang Anda kembangkan tersebut misalnya delivery-nya itu pada awalnya itu didesain untuk diterapkan secara luring ya. Jadi kalau jika didesain secara luring, nah ketika ketika harus diterapkan secara daring itu apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Kalau memang harus diimplementasikan secara daring, apakah diperlukan penyesuaian ya, seperti apa penyesuaiannya. Nah maka mungkin bisa kembali lagi ya kepada desainnya, mungkin harus ada perubahan sedikit ya atau seperti apa ya, karena kalau tidak dimodifikasi bisa-bisa tidak bisa tidak manfaatannya itu atau manfaatnya itu tidak bisa dirasakan secara maksimal gitu ya oleh pengguna ya. Jadi kalau pemanfaatannya tidak bisa dirasakan, nah berarti metodenya harus diganti ya. Misalnya kalau secara asinkronus pemanfaatannya kurang dirasakan, berarti harus secara sinkronus atau live streaming atau menggunakan platform-platform yang lain yang seperti apa yang lebih memadai gitu. Interaksi yang baik ya, yang lebih intensif antara guru dan peserta didik. Nah ini saya berkaitan dengan online learning, nanti Anda akan lebih banyak lagi belajar di SBJJ ya. Kemudian dari pertanyaan Niken, bentuk teknologi pendidikan yang seperti apa yang akan berkembang dan bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan guru.
Ya, tadi sudah terjawab juga ya. Kalau Anda ingin memenuhi kebutuhan guru, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh guru, nah, agar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, pada tahap desainnya itu benar-benar harus dilakukan analisis kebutuhan yang mendalam, ya, yang didasarkan pada data yang akurat, ya. Data yang akurat itu didapatkan dengan membuat instrumen yang valid dan reliable, ya. Misalnya instrumen kuesionernya dilengkapi juga dengan wawancara atau observasi, ya, atau tesnya dibuat dengan sebaik mungkin, gitu ya. Oke, dari Syafia pada kawasan pemanfaatan ada poin kebijakan dan regulasi, ya. Apa kira-kira bentuk pengimplementasian kebijakan dan regulasi pada kehidupan kita? Sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan ya, aturan-aturan dan kebijakan. Kalau dari kebijakan dari pemerintah itu ada perundang-undangan ya, contohnya kalau tidak salah saya lupa ya nomornya. Jadi ada undang-undang mengenai jabatan fungsional ya, pengembangan teknologi pembelajaran ya, kemudian jabatan fungsional, pengembang kurikulum itu sudah ada ya, sudah ada regulasinya, sudah diatur oleh pemerintah ya. Ada yang ingin menambahkan atau berpendapat nih? Coba Anda simpulkan ya, coba disimpulkan oleh kelompok berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi ya. Kesimpulannya seperti apa nih mengenai kawasan pemanfaatan ini? Ada yang bisa menyimpulkan atau mungkin sudah ada suatu kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan tadi yang sudah kita diskusikan? Audiens juga boleh.
Ada yang bisa merangkum? Oke, izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silakan. Oke. Kawasan pemanfaatan merupakan kawasan setelah kawasan pengembangan yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang menggunakan metode dan model instruksional, bahan, dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Kawasan pemanfaatan dibagi menjadi 4. Yang pertama pemanfaatan media, penggunaan bahan dan peralatan media untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada kebijakan dan regulasi, aturan dan tindakan yang mempengaruhi difusi atau penyebaran. Yang ketiga, ada difusi inovasi, proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi yang telah dibuat secara matang. Yang terakhir, yang keempat, ada implementasi dan institusionalisasi, yaitu pelaksanaan dari sebuah rencana yang terperinci. Jadi kawasan pemanfaatan ini bertanggung jawab untuk menerapkan apa yang sudah dikembangkan sebelumnya pada kawasan pengembangan agar bisa diterima oleh suatu lembaga atau sivitas dan yang akhirnya dapat membuat suatu perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Moderator sudah menyimpulkan dengan sangat baik ya. Jadi kawasan pemanfaatan ini bertujuan untuk bagaimana caranya agar apa yang sudah dikembangkan tersebut bisa membawa perubahan gitu ya. Jadi kawasan pemanfaatan ini to make sure that what has been developed can bring changes that is needed to solve the problem ya. Jadi pada tahapan pemanfaatan ini kita bisa, Anda sebagai seorang teknolog pendidikan ya, bisa melihat apakah yang sudah Anda kembangkan tersebut bermanfaat atau tidak, bisa membawa perubahan atau tidak gitu ya. Karena kalau ternyata tidak membawa perubahan ya, berarti kebermanfaatannya itu kecil ya, tidak membawa perubahan berarti kebermanfaatannya kecil dan berarti Anda harus kembali lagi ya kepada tahapan desainnya. Mungkin ada yang miss ketika Anda melakukan desain itu sehingga yang Anda kembangkan itu ternyata manfaatnya tidak begitu dirasakan gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mempertimbangkan tadi sudah menggunakan media, kemudian pada tahapan implementasinya juga sudah dilakukan tadi ya difusi, kemudian diadopsi, kemudian sudah ada institusionalisasi ya. Jadi institusionalisasi ini maksudnya tidak diterima oleh masing-masing individu saja, tetapi diakui oleh lembaga, gitu ya, sehingga diselaraskan ada aturan-aturan yang dibuat secara internal dan juga diselaraskan dengan aturan-aturan hukum atau kebijakan dari luar atau dari pemerintah, gitu ya. Ya itu saja ya penutup dari saya mengenai kawasan pemanfaatan ini. Berhubung Bapak Dadangnya sepertinya berhalangan, tadi ya belum menyampaikan. Sepertinya berhalangan ya. Baik, semoga Anda bisa memahami mengenai kawasan pemanfaatan ini dan tidak terlepas dari kawasan sebelumnya itu kawasan desain dan development ya. Minggu depan kita masuk kepada kawasan apa? Kawasan apa selanjutnya?
Pengelolaan, Bu. Ya, pengelolaan atau manajemen ya. Ada sebagai seorang teknolog pendidikan juga harus bisa mengelola ya, mengelola. Pengelola ini berkaitan dengan misalnya tidak bukan alergi ya. Mungkin tidak terlalu sosial atau tidak merasa Anda tidak supel, tidak bisa berkomunikasi. Ya, nah, Anda sebagai seorang teknolog pendidikan, Anda harus siap-siap, Anda harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak, ya, karena dalam diskusi itu karena sosialisasi, jadi berkomunikasi dengan orang banyak, merangkul orang-orang, ya, mengelola, bukan mengelola orang-orang di sini, maksudnya bekerja sama dengan baik, harus bisa bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak gitu ya. Nanti di manajemen akan kita bahas. Baik, itu saja saya kira untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 3A dan 3B dan juga para audiens yang sudah bertanya dan yang sudah menambahkan. Kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kehadirannya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.